Sebagian tarekat punya keyakinan tersendiri yang tidak diyakini oleh yang lainnya. Kenapa? Karena sumbernya bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sumbernya Al-Quran dan Sunnah, semua orang bisa tahu, ya atau tidak? Islam ini untuk semua orang atau tidak? Rahmatan lil alamin. Semua orang boleh berakidah yang bagus. Kalau dalam Islam biasanya ada dikenal satu urutan atau satu leveling atau stratificating dari hakikat, syariat, thariqat, ma'rifat. Nggak ada thariqat, syariat, hakikat, ma'rifat. Nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Oh, kamu ini masih baru, kamu ini thariqat syariat kamu. Kalau saya sudah wali. Betul, wali syaitan. Yang seperti itu, wali syaitan. Anda harus mempelajari semua dari hakikat ke syariat sampai thariqat sampai Anda menemukan ma'rifatnya. Anda harus lebih tahu dari semua orang yang lain di dunia apa yang harus Anda tuju. Mau berakidah bagus tinggal belajar Al-Quran dan Sunnah. Sebagian mereka lebih ringan ada wirid khusus. Tarekat yang lain tidak tahu. Kelompok yang lain nggak tahu. Umat Islam di alam semesta ini nggak tahu kecuali tarekat mereka, wirid khusus. Ini tidak benar. Dari syariat menuju thariqat, ya, karena thariqat ini kan butuh ijtihad, butuh fenomenologi, butuh apalagi tajdid, ya, dan seterusnya, pembaruan, pencarian hal-hal yang baru, inovasi, invensi dan seterusnya. Itu dari syariat menuju thariqat. Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran seperti ajaran thariqat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Ya. Tapi semuanya itu untuk makrifat, untuk pencapaian-pencapaian tertentu. Jadi saya mengurut hakikat, syariat, thariqat, makrifat. Nggak usah ngomong salah benar. Kedua-duanya benar asal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dibagi lagi. Ini ada thariqat, ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Jadi jangan diserem-seremkan, jangan dimistik-mistikkan. Apa saja yang sifatnya Anda belum pernah mengalami kemudian mengalami, Anda belum pernah tahu kemudian tahu, Anda belum pernah mendengar kemudian mendengar, itu namanya ma'rifat. Dunia tasawuf sangat menarik untuk kita jelajahi, karena itu adalah jalan untuk mengetahui hakikat kehidupan dengan dasar ilmu syariah yang matang, kemudian dituntun oleh mursyid menuju pembersihan batiniah yang berakhir dengan hadirnya Allah dalam hati. Oleh karena itu dalam dunia tasawuf penting bagi kita untuk tahu dan memahami apa itu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Seorang yang memilih jalan tasawuf harus memenuhi kriteria tertentu sehingga nantinya tidak keliru pemahamannya mengenai agama. Orang yang mengikuti jalan tasawuf disebut sebagai sufi. Para ulama salaf tidak keberatan atas keberadaan tasawuf atau tarekat terorganisir dengan syarat tidak ada hal-hal yang berlawanan dengan 4 sumber syariah, yaitu Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah bijaknya jika kita tahu apa itu tasawuf, mulai dari penjelasan tentang pengertian syariat, karena ia sebagai dasar beragama. Sebab seorang sufi tidak akan meninggalkan syariah. Syariah adalah sisi praktis dari ibadah dan muamalah dan perkara-perkara ubudiyah. Tempatnya adalah anggota luar dari tubuh. Adapun orang yang mengkaji dan membahas keilmuan ini disebut fuqaha atau ahli fikih. Tarekat adalah kesungguhan hati atau mujahadah al-nafs dan meningkatkan kualitas karakter hati yang kurang menuju kesempurnaan dan naik dalam posisi kesempurnaan dengan sebab ditemani oleh para mursyid. Tarekat adalah jembatan yang menjadi perantara dari syariah menuju hakikat. Di Indonesia sendiri, banyak sekali aliran tarekat dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Terdapat suatu organisasi yang menangani khusus tarekoh yang bertujuan sebagai wadah dari berbagai tarekoh yang mu'tabaroh, yang biasa dikenal dengan nama Jatman, yang diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya. Hakikat adalah suatu keadaan ruhaniah seseorang yang sudah berusaha untuk membersihkan diri dengan kesuhudan dan sudah mencapai derajat kesucian batin yang bersih, terbebas dari penyakit-penyakit hati. Sedangkan ma'rifat adalah makom tertinggi di kalangan penganut tarekat. Menurut kalangan sufi, ma'rifat adalah anugerah Allah pada kalangan al-arif, orang yang mencapai ma'rifat,
berupa ilmu, rahasia atau asror, dan lataif atau kelembutan. Orang yang telah mencapai makom ma'rifat ini biasanya mendapat karomah dan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Pada dirinya terdapat kasih sayang yang melimpah. Tidak mudah untuk mencapai derajat ini. Hanya orang-orang pilihan saja yang dapat mencapainya seperti para wali. Dalam kitabnya Al-Tabaqat Al-Kubra, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mendefinisikan sufisme sebagai berikut. Jalan para sufi dibangun dari Quran dan Sunnah dan didasarkan pada cara hidup berdasarkan moral para nabi dan yang tersucikan. Tidak bisa disalahkan, kecuali apabila melanggar pernyataan eksplisit dari Quran, Sunnah, atau Ijma. Jadi orang yang dalam perilaku sehari-harinya jauh dari syariat tidak diperkenankan untuk mengikuti thariqah. Seperti halnya bersekolah yang harus menyelesaikan kelas 1 terlebih dahulu untuk berada di kelas 2, dan seterusnya. Demikian pengertian singkat mengenai syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kalau dalam Islam biasanya ada dikenal satu urutan atau satu leveling atau stratificating dari hakikat, syariat, thariqat, ma'rifat. Kalau begitu saya terpaksa mengatakan bahwa saya memakai metodologi yang agak tidak sama dengan tradisi thariqat. Jadi saya melihat hidup ini pertama harus jelas dulu inti masalahnya. Ya, hakikat hidupnya harus jelas, baru menjalani syariat. Kemudian di dalam syariat itu kemudian ditemukan sejumlah hal, tafsir-tafsir, interpretasi-interpretasi yang membuat thariqatnya bermacam-macam. Tapi semuanya itu untuk ma'rifat, untuk pencapaian-pencapaian tertentu. Jadi saya mengurut hakikat, syariat, thariqat, ma'rifat. Tidak usah ngomong salah benar, kedua-duanya benar asal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, kayak ilmu ma'iyah. Ini semua untuk ngomong apa yang sudah kita alami tadi dan apa yang sedang kita alami di Indonesia dan seluruh dunia. Ini saya memakai landasan ilmunya, karena kita ini adalah kaum radikalis. Jadi kalau ngomong radikalisme kita lah itu. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama, Kementerian Kumham, Kementerian Pertahanan semua ngurusi radikalisme, sesungguhnya sasaran utama adalah kita. Kalau mereka paham. Cuman karena kita tidak dianggap radikal, itu bukan karena kita tidak radikal, karena mereka tidak paham radikal itu apa, radikalitas itu apa, radikalisme itu apa. Mereka bahkan tidak membedakan antara tas dengan ism, ya, radikalitas dengan radikalisme. Ma'iyah tanggal 16 di Kenduri Cinta, judulnya adalah radikalitas Ma'iyah. Pembicara utamanya adalah Mas Ian Leonard Beth yang tinggal di Thailand, tapi dia khusus datang ke Jakarta untuk menjadi pembicara utama soal radikalitas ma'iyah. Oke. Saya akan pelan-pelan menjelaskan kenapa kita radik. Radik itu artinya adalah akar. Kita tidak bisa punya pohon tanpa akar. Kita tidak bisa hidup seperti pohon yang ada buahnya, ada dahannya, ada daunnya, ada kembangnya dan berbuah tanpa melalui akar. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa radikalitas. Bahkan radikalisme artinya yang nggak bisa, kalau pohon ya harus radikal. Jadi itu ya isme juga gitu ya. Tapi nanti dulu saya akan jelaskan dulu kenapa saya tanya Pak Muzamil. Jadi kalau urut-urutannya itu hakikat menuju syariat, itu pemimpin kita, marja kita adalah Cak Fuad sama Pak Muzamil. Karena beliau yang sangat jelas memahami setiap butir dari syariat Islam dan syariat kehidupan yang diambil atau diwacanakan atau dicerminkan pada hakikatnya. Kita misalnya, jadi hal-hal yang menyangkut hakikat menuju syariat itu guru kita adalah Cak Mib sama Pak Muzamil. Dari syariat menuju thariqat, ya, karena thariqat ini kan butuh ijtihad, butuh fenomenologi, butuh apalagi tajdid, ya, dan seterusnya, pembaruan, pencarian hal-hal yang baru, inovasi, invensi dan seterusnya, itu dari syariat menuju thariqat. Nah, syariat menuju thariqat itu Anda bisa bersama Syekh Nur Somad, Yai Tohar, Yai Toto Raharjo dan lain-lain, ya. Jadi ini saya malam ini bikin kabinet.
Pokoknya urusan hakikat syariat itu Cak Fuad sama Pak Muzamil. Karena beliau yang bisa menjadi marjak kita, menjadi rujukan kita. Sangat menguasai masalah soal itu. Apalagi Cak Fuad adalah anggota Majelis Umana yang mengurusi bahasa Al-Quran dan bahasa Arab sedunia. Ada di tangan Cak Fuad dengan 9 orang yang lain. Kemudian dari syariat ke Thorikot, Pak Nur, Kiai Syekh Nur Somad, Kiai Totok dan lain-lain. Kemudian dari Thorikot ke Makrifat untuk aplikasi dan pencapaian-pencapaian. Nah, maka tolong agak dijelasin, Pak. Makrifat itu gini. Yang untuk Thorikot sama Makrifat saya serahkan kepada Anda dan Sabrang. Sabrang dan Anda harus melihat ke depan. Anda harus mempelajari semua dari hakikat ke syariat sampai Thorikot sampai Anda menemukan makrifatnya. Anda harus lebih tahu dari semua orang yang lain di dunia apa yang akan harus Anda tuju. Karena Pak Muzamil, sebelum saya mohon menjelaskan mengenai makrifat, kita ini hidup di tengah satu sistem internasional atau nasional yang kita tidak sepakat dengan rule of the game-nya. Rule of the game itu apa? Iki bal-balan ta pingpong lah, nah, iki jentik ta jumpritan. Lah kono jumpritan kini jentik. Terus dikon balapan ya apa? Kita ngerusak jumpritan ya gak gelem ya toh. Tapi kalau kita memaksakan jentik ya mau. Jadi kita sedang hidup sebagai ghuraba atau orang-orang yang terasing. Saya merasa seperti itu. Nah, ini kalau saya ngomong Indonesia, ngomong dunia, ngomong ideologi, ngomong Renaissance, ngomong apa saja, sangat kelihatan bahwa nanti saya akan tanya sama Pak Muzamil. Nah, sebelum itu kenapa kok? Jadi kalau sampean main sepak bola, golnya apa? Tujuan utamanya apa? Ngegulin. Kalau sampean main volley, tujuannya adalah angka, bukan nyemes kan Thorikotnya. Ya, angka. Skornya berapa? 15 apa 21? 25 sekarang. Oh ya, jadi kan sepak bola sama voli kan beda. Nah, kalau Anda adalah orang voli di tengah orang sepak bola, Anda tidak perlu rewel. Anda main voli sendiri aja, kan gitu. Wong tujuannya beda, goalnya beda, end game-nya berbeda. Ya, end game-nya ya. Sekarang kan Anda nonton film end game itu ya. End game-nya beda, lu beda. Jadi sampean ke sana, saya ke sana. Sejak saya SD saya sudah merasa bahwa ini dunia maju ke sana. Saya ke sana. Sehingga saya waktu SMA saya sudah menulis puisi mengenai orang-orang mundur ke depan, orang-orang maju ke belakang. Menurut. Karena menurut view saya gitu tuh nggak maju, menurutku mundur ya. Nah, nanti saya akan tanya detail kepada Pak Muzamil. Sekarang tolong, nah makrifat ini supaya nggak serem-serem. Makrifat itu tolong jelasin Pak Muzamil. Makrifat itu apa yang disampaikan oleh Cak Sot tadi, pengertian. Pengertian. Jadi setelah kita jalankan syariat dan thorikot, akhirnya kita kan dapat pengertian-pengertian, dapat pengetahuan-pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah makrifat. Dari belum pernah nonton TV terus nonton TV itu satu makrifat kecil. Makrifat, iya. Belum pernah kawin terus rabi itu makrifat. Iya. Begitu malam pertama, waduh kok gak biyen-biyen, ngono kan gitu kan. Itu makrifat ya. Itu makrifat. Oke, jadi jelas ya Mas ya. Jadi jangan diserem-seremkan, jangan dimistik-mistikkan. Apa saja yang sifatnya Anda belum pernah mengalami kemudian mengalami, Anda belum pernah tahu kemudian tahu, Anda belum pernah mendengar kemudian mendengar, itu namanya makrifat. Jadi tinggal levelingnya, makrifat rendah, makrifat sedang, makrifat tinggi, makrifat jauh, makrifat sedang, makrifat rendah, dekat dan seterusnya. Oke. Saya ingin cepat-cepat karena ada paket yang saya ingin kasihkan kepada Anda. Nah, dari situ saya sebelum tanya lebih lanjut kepada Mak Muzamil, Cak Fuad tadi kan mengatakan bahwa yang paling berat itu kan mengontrol batin, ya. Nek mengontrol perilaku, nu kate nang doli ganti duit terkontrol wis, gitu ya, ya. Ya tak? Mulanya aja akeh-akeh duitmu, ya gitu. Jadi tapi kalau batin ini kan ya bisa, arek wedok iku ya. Piro ukuran BH-ne ya Masya Allah ya. Wis gak terkontrol gini ya. Gitu ya. Iku kira-kira 36,5 ya.
Gak 38. Kan itu batin sangat sukar kantor gitu sekalian ya. Ini saya masih kami sosoran saking akeh sing tak kepingin tak sedekahno nang awakmu tanpa beban apa-apa, dan Anda tidak terikat oleh omongan saya. Anda merdeka dengan diri Anda masing-masing. Itu ciri ma'iyah, Anda berdaulat. Sing penting yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Nah, Anda yang menentukan wayattabi'una ahsana, yang terbaik menurutmu yang engkau lakukan. Tidak harus seperti saya. Kon gak kudu dadi apa-apaku, kon gak kudu dadi anak buahku, kon gak kudu dadi umatku atau santriku. Ya, setiap orang berdaulat karena besok-besok kita juga akan bertanggung jawab kepada Allah sendiri-sendiri masing-masing. Paling pol dengan keluarganya kan gitu. Nah, ini ada salah seorang jamaah ma'iyah. Anda tahu jamaah ma'iyah itu bisa dihitung tak gak? Bisa dihitung? Sing teko di Padang Bulan dan 63 makian yang lain aja gak iso dihitung. Apa meneh sing kepethuk aku di terminal njaluk foto. Apa meneh sing alah supir taksi cerita tentang maknya dawa. Wah, iki kok roh temen iki wong suka tanya. Jadi saya di mana-mana ketemu jamaah maknya, jadi saya nggak mungkin menghitung jumlahnya. Saya tidak bisa mengatakan yang di depan saya itu misalnya 40%, yang di luar yang tidak saya kenal 60%, mungkin tidak. Mungkin yang di depan saya ini hanya 5% atau hanya 2%, 3%. Tapi yang di luar sana sangat banyak. Nah, salah satu jamaah ma'iyah itu pernah mengalami rasa sia-sia hidupnya Pak Muzamil. Terus dia pergi ke kuburan-kuburan. Dan dia tidak peduli diomongi klinik, diomongi syirik, sak piturute. Aku iki mek kepingin ndolek nggon sing sepi. Ya, gak akeh suarane wong, ya. Kan gitu kan, rasional kan? Terus aku kepingin njaluk nang Gusti Allah, kepingin donga sembahyang di kuburan cek tambah khusyuk. Aku kepingin nang Gusti Allah njaluk, ya apa carane urip ki manfaat. Terserah manfaat apa sing dianugerahkan oleh Allah. Akhirnya bertahun-tahun dia ke kuburan, kemudian pada suatu malam dia didatangi oleh tangan dan tongkat. Ono tangan tok karo tongkat. Nek kon lak semaput kon ya. Tangan tok ngene iki karo tongkat. Terus ono suarane tapi gak ono wonge. Kowe saiki poso ora mangan 40 dino. Kamu sekarang puasa tidak makan 40 hari 40 malam. Bukan 40 hari tok, 40 hari 40 malam tidak makan. Terus dia bilang, ini salah seorang jamaahnya awal ya. Terus dia mengatakan, waduh nopo kiat kulo kan gitu. Apa saya kuat? Terus suara tadi menjawab kuat. Terus hilang. Terus dia puasa 40 hari 40 malam ternyata kuat. Begitu dapat 40 hari 40 malam, dia didatangi lagi oleh tongkat, tangan, dan badan, tapi tanpa kepala, kecuali cahaya saja kepalanya. Terus dia dibilang, kamu sekarang tidak tidur 40 hari 40 malam. Terus dia tanya, apa saya kuat? Oh kuat. Hilang. Ternyata kuat. Yang ketiga, setelah 40 hari 40 malam dia tidak tidur, dia didatangi lagi dengan wajah yang utuh, badan yang utuh, dengan tongkat yang utuh, tapi samar-samar. Dia memperkirakan itu Sunan Kalijogo, nek ndelok potongane gitu. Nek ndelok dedeke ya. Ijone ijo apa? Klambine rada ijo-ijo tua dan seterusnya ya. Terus jenis ikatnya itu ikat abad 16 gitu. Terus dia diperintah, kowe saiki ora entuk ngomong 40 dina 40 bengi. Kamu sekarang tidak boleh bicara 40 hari 40 malam. Teman saya ini bukan Markesot ya, ada Markesot yang lain ya. Nah dia tidak tanya mengenai, tidak ngomong 40 hari 40 malam Pak Muzamil. Dia pikir mudah, dia pikir ringan. Wong gak mangane kuat 40 dina 40 bengi, gak turu kuat apa meneh gak ngomong. Ternyata setelah dia alami, hari kedua, hari ketiga, seminggu, hampir tidak kuat dia. Tidak ngomong itu tidak kuat. Karena ternyata tantangan batin itu lebih kuat daripada tantangan fisik dan sosial. Karena setelah dia puasa 40 hari, tidak tidur 40 hari, 40 malam, dia kemudian bisa melihat apa yang sebelumnya dia tidak bisa melihat. Tapi dia tidak boleh ngomong. Dia tahu ini anak mau sakit 2 hari lagi. Dia tahu ini orang mau ketabrak motor 3 hari lagi. Dia tahu bermacam-macam.
yang dia tidak boleh ngomong. Dan dia mengalami pengetahuan yang luar biasa, pengertian-pengertian dari berbagai macam yang dia tidak bisa ngomong. Misalnya kalau ada orang jalan dari desanya mau ke ini, dia tahu nanti dia akan keserempet bis, dia tahu. Tapi dia tidak boleh memperingatkan, dia tidak boleh ngomong. Jadi dia hampir tidak lulus. Kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya dia lulus 40 hari 40 malam tidak ngomong. Dan ternyata tantangan batin itu jauh lebih berat daripada tantangan fisik. Tantangan hakikat itu jauh lebih dahsyat dibanding tantangan syariat. Kira-kira seperti yang Muzamil ya. Kemudian sekarang dia menjadi penolong banyak orang. Dia bisa mengoperasi orang tanpa bius, dia bisa ngerti penyakitnya orang dan seterusnya. Pokoknya dia sekarang kerjanya menolong orang dan sudah hampir 15 tahun bersama saya. Dia lulus tidak minta bayaran kepada siapapun saja, dikai alhamdulillah, gak masalah. Jadi dia bersih dari keinginan fisik, kapitalisme, komersial dan seterusnya. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa sekarang berarti nomor 1 sekarang ini Anda revolusi batin, radikalisasi batin Anda.